Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai masalah bagaimana membuat project master schedule dan hal-hal apa yang kiranya perlu kita sama-sama perhatikan ya. Ini sangat penting dan saya kira ini juga menjadi bagian yang penting dari project manager gitu ya. Baik, di sini kita akan melihat bahwa untuk membuat sebuah proyek strategi itu diperlukan dua komponen paling tidak. Yang pertama adalah contract requirement. Ya. Bagaimana contract requirement itu akan menentukan bagaimana cara kita berperang. Ya. Kemudian bagaimana project master schedule yang kita telaah. Ya. Jadi dari project master schedule kita akan bisa melihat di mana kita punya constraint, di mana kita punya strongnya, ya, weakness-nya dan opportunity dan lain sebagainya itu bisa kita amati setelah kita bikin project schedule. Nanti project strateginya akan lebih bagus. Walaupun preliminary project strategi sebenarnya sudah ada, tetapi itu akan lebih bagus pada saat nanti kita membuat project master schedule ya. Jadi project strategi akan lebih mantap lagi itu. Oke. Secara general untuk pembuatan project master schedule itu ada beberapa item yang perlu kita perhatikan. Ya, ada beberapa item. Yang pertama adalah mengenai masalah long lead item. Apa-apa saja yang menjadi long lead item. Peralatan-peralatan apa yang bakal lama nih delivery-nya misalnya gitu ya. Juga nanti critical item. Peralatan-peralatan apa yang juga ketika itu menggeser maka semua proyek akan tergeser. Itu long lead, critical item. Kadang long lead belum tentu critical gitu ya. Kemudian kapan datasheet untuk equipment dan instrumen harus ada gitu ya. Kemudian kapan waktu AFD PNID, Approve for Design PNID. Kenapa Approve for Design yang harus diperhatikan? Karena Approve for Design ini akan menentukan banyak hal ya. Baik itu kapan selesainya AFP, kapan vendor datanya harus masuk dan sebagainya. Nanti akan kita detailkan. Kemudian juga underground piping, ya ini juga penting karena ini juga terpengaruh dengan apa nih? Dengan musim hujan biasanya ya. Karena di underground kalau tidak segera dipakai, maka tidak segera di action, maka datang bulan Desember konstruksinya akan susah. Kemudian piping first MTO-nya kapan? Ya. Kemudian civil information-nya kapan? Area piping-nya kapan? Kemudian receive permanent power-nya kapan? Ya. Kita mau energize plan itu kapan? Karena ini keterkaitan dengan klien. Kemudian terkait dengan utility dan sebagainya itu juga menjadi faktor penentu untuk commissioning dan startup-nya. Oke, kita melihat. Secara simpel PNID fase definition itu dibagi menjadi menjadi 4 ya. Pertama preliminary itu biasanya dari sensor ya kita dapat atau dari klien gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah AFP ya atau approve for preliminary. Di sini lebih banyak akan memasukkan unsur all line sizing dan hydraulic calculation. Ini sudah mulai masuk di sini. Ya, jadi ini hanya internal work by proses departemen. Kemudian berikutnya ada AFD, Approve for Design. Ya. Ini sudah memasukkan data-data vendor. Jadi dia itu adanya setelah teman-teman mengirimkan apa namanya query ke vendor, ya, dapat info dari vendor, nah itu dimasukkan ke AFD. Informasi-informasi itu. Jadi sudah mulai detail ya. Tentang pompanya, power dan lain sebagainya itu kan sudah harus dimasukkan di atas. Kemudian reducernya berapa itu sudah ada. Karena pompa itu biasanya inletnya beda-beda setiap vendor ya kadang-kadang. Nah kemudian AFC, Approve for Construction, ini AFD plus feedback dari piping design terkait dengan yang minor-minor, terkait dengan fan, drain ya. Pre-com information misalnya di situ, oh ternyata saya butuh untuk hidrotest ada flank lagi di sini, ada nozzle lagi di sini dan sebagainya. Itu dimasukkan di dalam AFC. Secara singkat ya. Nah, disinilah piping first MTO dibutuhkan. Piping first MTO itu sangat dibutuhkan ini karena rata-rata ini main size pipe-nya itu justru main pipe itu di MTO di take off di first MTO ini ya. Jadi piping itu nanti memiliki beberapa kali releasing MTO ya. Dan yang paling besar itu di awal, nanti makin ke belakang adalah makin kecil pipingnya size. Nah itu yang dibutuhkan hanya AFP PNID ya. Nah ini urut-urutannya.
ya, kemudian nanti PO, manufacturing, transport, dan prefabrication dan lain sebagainya. Di sini kadang-kadang ada MR, material requisition untuk dummy BQ dulu untuk mendapatkan query dari unit rate-nya ya. Kemudian nanti baru setelah itu di PO kepada yang membutuhkan ya, atau di PO kepada vendor yang paling kompetitif harganya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Nah, ini juga akan menentukan berapa persen yang akan diprocure ya. Kadang-kadang main equipment atau main pipe itu harus di berapa persen itu ada ditentukannya. Kemudian receive of permanent power ini juga akan menentukan dari proses kapan kita harus membuat sarana dan prasarana untuk untuk electrical ya, seperti substation building, kemudian dan lain sebagainya, itu akan ditentukan ketika kita sudah tahu kapan power receive itu akan kita terima gitu ya. Ini nanti juga ada hubungannya dengan commissioning soalnya ya. Kemudian untuk preparation lainnya ya, ini juga harus beberapa hal kita ketahui ya, khususnya pada saat mau membuat schedule. Pertama, kapan ini akan di start ya, apakah ini diperhatikan ya, apakah saat musim hujan ini ataukah ada hubungannya dengan Ramadan ya. Kemudian kapan ini akan diselesaikan ya. Nah, ini definisi selesai itu juga harus jelas. Ini apa hanya sampai mechanical completion ya, apa definisi dari mechanical completion tersebut, atau harus plan acceptance dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah plan capacity. Plan capacity ini juga akan menentukan seberapa besar dan seberapa kompleks nanti schedule yang akan kita buat ya. Kemudian plan scope. Plan scope ini juga nanti akan menentukan dari fasilitas-fasilitas apa saja yang akan ada di dalam ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah interface dengan yang lain ya. Ini juga akan menentukan lama tidaknya. Misalnya kita pada saat awal saja kita harus menerima dokumen dari vendor ya. Kita harus menerima dokumen dari vendor, berapa lama kita akan menerima, atau kita harus menerima dokumen dari klien, kapan klien akan menginformasikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu harus diidentifikasi atau dari lead sensor atau dari teman-teman yang mungkin kita join operation ya, sehingga kapan kita harus terima dari mereka itu kita harus ketahui ya, karena akan semakin lama gitu. Kalau seandainya akan banyak party ya akan semakin lama, dan itu harus menjadi pertimbangan termasuk approvalnya nanti seperti apa. Kemudian equipment list itu juga harus identifikasi tentang long lead itemnya dan ada overdimensional equipment apa tidak itu ya. Karena kalau ini akan berhubungan dengan transport dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini akan bisa jadi schedule-nya agak mundur ya. Karena itu harus dicacah-cacah sehingga nanti harus diinstal lagi di site dan sebagainya. Kemudian manufacturing lead time. Ini juga harus dilihat dari market situation. Kalau seandainya manufacturing-nya itu pas di saat-saat banyak proyek, maka dia akan overload ya. Sehingga mungkin punya kita akan sedikit untuk bisa dikerjakan, atau kita nunggu antrian untuk pengerjaan barang-barang kita ya. Ini hati-hati. Jadi latest market situation harus dilihat. Kemudian juga harus kita melihat bulk work quantity-nya. Ya, ini akan menentukan dari analisa sumber daya yang kita miliki ya. Kalau banyak ya otomatis nanti akan berpengaruh kepada banyaknya orang atau banyaknya subkon yang harus kita handle. Oke, karena kadang-kadang PM dituntut untuk membuat skemanya dulu ya, skema dari project management, project master schedule ini, PMS ini. Sehingga paling tidak ya kita bisa buka pakai Excel sih, bisa saja pakai Excel. Tapi kalau supaya nanti nggak repot, ya, kalau bisa sih kita pelajari Microsoft Project, minimal Microsoft Project ya, karena Microsoft Project ini enak, kalau seandainya kita geser dia akan geser.
oh ini ternyata lebih panjang lagi, dia akan otomatis geser gitu ya, sehingga lebih mudah analisanya. Nah, bagaimana cara menggunakan Microsoft Project? Pertama di sini saya ada semacam apa namanya software ya, yang software Microsoft Project, dan ini sudah ada saya kira di beberapa company ya, kita bisa pakai nih. Nih contohnya, ini ada program Microsoft Project nih. Tampilannya sih mirip-mirip ya dengan apa ya, dengan Excel gitu ya, mirip-mirip ya. Dan kita nggak perlu lihat belajar ini semua lah. Sebenarnya ini cukup kompleks nih, artinya cukup bagus untuk kita pakai nih. Tapi kalaupun kita tidak pakai ya tidak pakai secara full ya nggak masalah juga sih ya. Nah oke, bagaimana sih cara menggunakan Microsoft Project ini ya, secara singkat aja nih untuk level-level yang umum aja bisalah kita mestinya buat ya seperti ini, oke. Jadi ini misalnya nih, ini kita mau menyusun untuk sebuah proyek, oke, untuk membuat sebuah proyek misalnya. Misalnya di sini award project-nya ya, award project-nya itu kita tulis durasinya 0 hari karena award itu ya di satu hari saja kan award itu. Nih misalnya tanggal 16 hari ini misalnya, ya 16 November. Nah, kemudian nanti kita buat kapan engineeringnya, misalnya engineering itu biasanya berapa bulan ya, misalnya kita 6 bulan lah ya, 6 bulan itu 180 hari kurang lebih ya. Nah kemudian kapan ini 160 hari ini, 160 hari setelah award misalnya ya. Maka kita bisa tulis award ini kan ada di nomor 2 ya, ada di nomor 2 nih, maka kita akan tulis 2 finish to start, artinya setelah selesai nomor 2 ditambah, mau ditambah nggak, misalnya kita 7 hari setelah award lah ya, berarti 7 hari setelah tanggal 16, 7 hari setelah start ini, 7 hari setelah finish ini ya, maka kita tulis saja 7 days. Nah maka dia seminggu setelah award ini dia otomatis akan merunning sampai 180 hari ke belakang nih. Sama nanti habis engineering apalagi, misalnya procurement ya. Procurement biasanya berapa? Misalnya asumsi 10 bulan lah ya, 300 hari. Ya kalau 4 itu 9 bulanan ya, kurang lebih ya. Nah 90 hari setelah kapan nih? Ya, 90 hari setelah nomor 2, karena habis procurement itu habis engineering kan. Kita bisa tulis 3 misalnya nih ya, FS dah gitu misalnya. Tapi kan biasanya kita tidak begitu engineering selesai baru procurement kan. Kita kemungkinan itu 30 hari setelah engineering dimulai. Berarti 30 hari setelah ini, setelah tanggal 5, tanggal 25 ya. Setelah startnya engineering plus 30 akan dimulai procurement. Berarti kita tulis 3 ya, start to start. Jadi 3 di sini start to start. Oke. Ditambah berapa? Ditambah 30 hari. Itu akan mendapatkan sama dengan ini. Jadi tanggal 6 ini sebenarnya 30 hari setelah tanggal 25, ya kan? Seperti ini, dia akan langsung running. Dan ini juga bisa gampang ditarik-tarik ke sana-sana juga gampang ini, misalnya sini tarik sana gitu ya. Nah, ini progresnya, ini progres. Ya. Nah, ini misalnya gini ya. Ini juga misalnya wah ini ternyata kita butuh kesini lagi deh. Nah, itu langsung bisa ditarik ya. Kita butuh kesini lagi deh. Nah, itu bisa langsung gitu ya. Nggak masalah. Jadi berapapun ini sangat manageable dan sangat mudah untuk bisa kita otak-atik. Nah, kemudian nanti construction-nya misalnya construction, kapan nih construction-nya, berapa hari nih? Misalnya construction butuh waktu sekitar 5 bulan ya, 5 bulan dikalikan 30, 150 hari misalnya. Ya kan? Kapan ini 50, setelah apa nih? Oh itu setelah
Iya 4 bulan setelah procurement lah misalnya gitu kan. 4 bulan setelah procurement berarti langsung kita buat, ini kita auto schedule ya supaya dia langsung auto ke sana ke sini. Berarti kita ngambil dari tanggal 4, dari nomor 4 nih, nomor 4. Nomor 4 sama dengan yang di atas nih, start to start. Tambah berapa nih? Tambah sekitar 4 bulan ya, rata-rata mungkin ada equipment yang sudah hadir di 4 bulan. Oke. Berarti 4 bulan 4 bulan itu berapa? 4 bulan dikalikan 30, 120 hari. Gitu kan? Nah, langsung dia begini. Oh, lebih panjang ininya ya. Berarti ini ada yang kayaknya ininya nggak logik, ya nggak? Kayaknya nggak logik. Berarti kemungkinan akan lebih dari ini atau misalnya harinya jadi 300 hari juga. Misalnya 300 hari itu berapa sih? 9 bulan, kelamaan juga ya. Kelamaan juga. Berarti ini kemungkinan pas 6 bulan lah ya, 6 bulan atau setelah berapa 6 bulan kali 180 atau 200 hari lah gitu ya setelah. Nah, ini mungkin kurang lebih masih agak make sense. 200 hari itu atau 210 hari itu kan 7 bulan ya. Itu mungkin sudah ada barang yang datang. 7 bulan lah misalnya, 210 hari gitu ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Walaupun nanti ada pekerjaan, kalau didetailkan lagi ada pekerjaan time fact dan lain sebagainya sudah ada di sini ya. Oke, nah ini kurang lebih untuk penggunaan Microsoft Project ya. Saya kira ini kalau mau di breakdown lagi juga bisa sih. Misalnya di sini kita breakdown lagi ya. Kita breakdown lagi, kita masukin apa nih? Proses engineering. Nah, proses engineering kan adalah bagian dari engineering ya. Maka kita bisa masukkan ke sana. Nah, di sini juga bisa kita kasih lagi, misalnya dikasih lagi apa? Mechanical engineering. Mechanical kapan? Piping kapan? Electrical kapan? Instrumen kapan gitu ya? Civil kapan gitu. Kok kehapus ya? Civil kapan? Civil. Gitu ya. Tuh kan? Civil. Dah gitu aja. Misalnya kayak tadi. Ini nanti akan menjumlah. Misalnya prosesnya 30 hari. Ini 40 hari. 50 hari, 60 hari, 70 hari misalnya. 80 hari misalnya. Asumsinya begini ya. Nah ini nanti sama. Misalnya proses engineering berarti itu. Yang di atas tadi 2 FS plus 7 misalnya. Tapi ini sudah bisa kita hilangkan nih. Kalau dia ada breakdownnya. Ya. Jadi mulai dari sini. Nah ini mechanical mulai dari kapan? Mulai dari nomor 4. Mulai dari proses ya. Setelah proses jalan. Piping setelah 5 jalan. Terus misalnya gitu, misalnya. Jadi akhirnya dia bisa ini gitu, selesai persis di situ. Ini procurement dan lain sebagainya. Sehingga di sini kita bisa membuat dengan lebih gampang dan lebih mudah. Ya kan? Nanti kalau mau bikin breakdown lagi juga bisa, misalnya di sini. Misalnya di sini PFD ya. PNID gitu ya. Ini kita sorong lagi ke dalam thread dan seterusnya ya. Jadi ini sangat amat memudahkan ketika kita harus menambah item. Kalau Excel kan agak susah kita nambah-nambahin di sini ya. Tapi kalau di sini kan nambahin item otomatis asal kita kaitkan ya, asal kita kaitkan kayak gini gitu, pasti dia akan otomatis berubah ya. Saya kira itu aja, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya kalau ada yang kurang-kurang ya memang saya juga baru belajar, sama-sama belajar, dan insya Allah kita sama-sama sharing ini bisa sama-sama saling mengetahui. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau menjadi masukan bagi saya, silahkan bisa nulis di kolom di bawah ini, di komentarnya ya. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.